Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Paduangger Story, ruang cerita penuh keajaiban dan inspirasi. Sebelum kita mulai menyelami kisah-kisah seru hari ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan pernah ketinggalan cerita menarik yang hanya ada di Kaligane ala Kadastam. Siapkan hati, buka pikiran, dan mari kita berlayar bersama di samudera cerita yang memukau. Nikmati alunan kisah yang akan membuat hari kalian lebih berwarna. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Kehidupan tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang, cobaan datang silih berganti, dan kita hanya bisa terus bertahan. Inilah kisah seorang ibu bernama Sri 37 tahun, yang dengan penuh perjuangan dan keteguhan hati, berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mari dengarkan kisahnya. Sebuah perjalanan hidup yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Di tengah gelap malam ku melangkah sendirian, menapaki jalan terjal penuh keraguan. Setiap ujian Sedikit bercerita tentang kisahku di masa lalu. Pada tahun 2015, aku sudah menjadi seorang janda. Aku punya anak yang kala itu masih duduk di bangku SD. Pengorbanan ini ku persembahkan untukmu ya Roh, dalam setiap tetes air mata. Orang tuaku tinggal ibu saja yang ada, sementara adikku masih belum menikah. Kami tinggal dalam satu rumah yang penuh sesak. Ada ibu, aku, anakku, adikku, kakak laki-lakiku, dan 3 keponakanku yang sejak kecil tinggal bersama ibu. 9 orang hidup bersama di dalam rumah yang sederhana. Karena tidak ada suami atau ayah yang bisa kujadikan sandaran, aku selalu berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Aku adalah orang yang tidak ingin merepotkan orang tua terlalu banyak. Aku bekerja di sebuah pabrik kaos kaki di daerah Sumberjaya. Setiap hari, aku harus benar-benar mengatur keuangan dengan ketat, menghemat sebanyak mungkin. Pekerjaanku dibagi dalam 3 shift, pagi, siang, dan malam. Di hari libur atau shift malam, aku membuka jualan gorengan dan rujak di pinggir jalan bersama ibu. Semua itu kulakukan demi memenuhi kebutuhan anakku. Sri hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Tapi meskipun begitu, ia tak pernah menyerah. Setiap langkah dihadapinya dengan penuh keteguhan. Karena ia tahu bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang terpenting. Suatu hari, anakku meminta uang untuk keperluan sekolah. Saat itu, ayahnya hanya memberi uang jajan seminggu Rp50.000, yang tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sekolahnya. Waktu itu aku sedang kerja shift malam. Uang yang kupegang hanya tinggal Rp100.000 hasil jualan. Sebagian uang itu kugunakan untuk membayar biaya sekolah anakku, dan sebagian lagi untuk makan besok. Malam itu hujan gerimis, dan aku harus pergi bekerja. Jarak dari rumah ke perapatan untuk menunggu jemputan kerja cukup jauh. Aku berpikir, uang yang tersisa hanya cukup untuk makan besok. Jadi, aku memutuskan untuk berjalan kaki sampai perempatan. Sesampainya di sana, aku berlari mengejar angkutan kerja yang sudah siap berangkat. Alhamdulillah, aku berhasil masuk angkutan dan sampai ke tempat kerja. Saat istirahat kerja, semua orang membawa makanan atau bekal. Aku hanya membawa air minum. Aku tahan rasa lapar hingga pulang kerja. Pulangnya, aku harus naik angkutan dari depan pabrik karena tidak ada pengantar. Untuk menghemat uang, aku turun di pasar perapatan dan melanjutkan perjalanan kaki melewati persawahan. Aku merasa itu lebih dekat. Sesampainya di rumah, aku sangat lelah. Tanpa sarapan, aku langsung tidur. 2 jam kemudian, aku bangun dan bersiap untuk berjualan lagi. Setiap hari begitu, tanpa merasa lelah. Semua kulakukan demi anak, karena aku tahu, aku harus bertanggung jawab untuk masa depan anakku.
Sri mengajarkan kita tentang ketekunan dan pengorbanan. Di tengah segala kesulitan, ia tak pernah menyerah. Meskipun harus melewati jalan-jalan yang gelap dan penuh rasa takut, ia tetap melangkah dengan keyakinan demi masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Terkadang ada bisikan dalam hatiku yang mengajakku untuk menyerah. Godaan setan sering datang, mengatakan bahwa hidup ini terlalu sulit, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Aku pernah berpikir tentang bekerja dengan cara yang cepat untuk mendapatkan uang. Tapi aku selalu ingat anakku. Aku tak bisa memilih jalan yang salah. Aku harus tetap berusaha dengan cara yang halal, meski banyak orang yang datang mendekatiku dengan niat yang tidak baik. Pada suatu malam, saat aku berjalan kaki, aku merasa takut karena jalan yang gelap. Aku tersandung batu, dan ada seseorang yang mengajakku naik motor. Aku tidak tahu apakah dia tukang ojek atau bukan. Dia bilang itu gratis, tapi aku tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan mantan suamiku. Dia menawarkan tumpangan motor, tapi karena tak ingin dilihat orang, aku memilih untuk tetap berjalan kaki. Itulah hidupku, penuh dengan cobaan dan godaan, tapi aku terus berusaha untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Meskipun ada banyak godaan untuk mengambil jalan pintas, Sri tetap memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Ia menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, meskipun seringkali harus berjalan sendirian dan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Aku pun pernah bolak-balik ke luar negeri sebagai TKW, sampai akhirnya anakku lulus SMP. Aku bangga bisa memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari sekolah, makan, dan segala yang dia perlukan. Anakku bisa hidup sama seperti teman-temannya. Pada tahun 2019, anakku masuk SMA, tapi aku sudah menemukan pendamping hidup. Namun, karena keadaan, aku terpaksa menitipkan anakku kepada bapaknya, karena aku tak bisa membawanya. Saat itu, pandemi corona sedang melanda. Aku meminta anakku untuk tinggal dengan bapaknya, dan meminta izin untuk disekolahkan di sana. Alhamdulillah, bapaknya bersedia, karena dia hanya memiliki anakku. Aku sangat bersyukur, anakku bisa terus sekolah dan sekarang sudah lulus serta bisa mencari uang sendiri. Kehidupan Sri penuh dengan perjuangan yang tak mudah. Namun akhirnya ia berhasil membuktikan bahwa kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu bisa mengatasi segala rintangan. Melalui cobaan hidup, ia terus berjalan. Dan kini ia menemukan kebahagiaan meski harus melewati jalan yang penuh liku. Pengorbanan ini ku persembahkan untukmu ya Roh. Dalam setiap tetes air mata ku bertahan dan berseru keikhlasan. Begitulah kisah perjalanan hidupku, berjuang membesarkan anak seorang diri. Banyak cobaan, penderitaan, bahkan hinaan dan fitnah yang keji pernah aku terima. Tapi aku ikhlas menjalani hidup ini. Dan akhirnya aku bisa bahagia. Aku tahu semua pengorbanan yang kulakukan demi anakku telah membuahkan hasil. Cahaya kasih-Mu yang menerangi gelap ini. Kisah Sri adalah bukti bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan kesulitan, keteguhan hati dan cinta yang tulus kepada anak mampu mengatasi segala halangan. Sri mengajarkan kita bahwa meskipun jalan yang kita tempuh sulit dan penuh perjuangan, selama kita tetap berusaha dan percaya pada diri sendiri, kita akan menemukan kebahagiaan di ujung perjalanan. Air mata ku bertahan dan berseru keikhlasan ini ku titipkan padamu agar hidupmu menjadi pencerah dalam gelapmu. Di ujung jalan ini ku berharap pada sinar cahaya kasih-Mu yang menerangi gelap ini. Setiap langkah, setiap detik waktu, ku berharap semua ini menjadi jalan menuju-Mu. Dengan penuh
Pengorbanan ini ku persembahkan untukmu. Di setiap detik